Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara, pada malam ini saya akan menyampaikan satu materi yang cukup penting, yaitu masalah baptisan. Temanya di atas ini, ya, pertanyaan seputar baptisan pembaharuan. Saya kasih dasar ayatnya dulu ya, saudara. Markus 16 ayat 16. Dikatakan apa? Siapa yang percaya dan dibaptiskan, dia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kalau kita membaca bahwa orang yang percaya itu harus dibaptis. Itu benar enggak, saudara-saudara? Benar enggak? Benar, karena yang ngomong Tuhan. Karena ini menjadi sebuah paspor, ya, kalau saya katakan paspor. Atau saya katakan ketika kita dibaptis, kita itu dimeterai. Dimeterai dalam nama siapa? Ini yang harus kita ketahui, saudara-saudara. Nah, untuk saat ini, saya adalah orang yang pertama kali mencetuskan baptisan streaming. Ya, baptisan pembaharuan streaming. Kenapa? Karena untuk saat ini saya untuk bepergian kemana-mana mengalami kesulitan. Begitu juga dengan para subscriber yang akan datang ke Magelang juga kesulitan. Sehingga kita menggunakan cara yaitu baptisan pembaharuan melalui streaming. Nah, cuman Bapak Ibu yang terkasih, ada orang yang masih meragukan masalah baptisan pembaharuan ini. Karena orang kan selalu berkata baptis itu satu kali. Ya, tidak boleh dua kali. Ya, saya katakan, baptis 10 kali pun kalau salah ya harus diperbaiki. Makanya formatnya harus sesuai dengan kitab suci. Karena kitab suci mengatakan, percayalah kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah, lalu baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Bukan ditirukan Bapak Putra Roh Kudusnya, tapi dalam nama Bapak. Bapaknya Bapak siapa? Bapak Yanto, Pak Joko, Pak Rohadi, siapa? Bapak siapa? Itu harus jelas. Ya, nah, ketika saya mulai melakukan baptisan pembaharuan, Bapak Ibu, ternyata banyak orang yang bertanya. Tetapi sayangnya, bertanya bukan kepada saya. Nah, ini lucu Bapak Ibu ya. Yang baptis pembaharuan itu saya, orang tanya harusnya tanya akan ke saya. Tetapi tanyanya sama orang lain, ya dibeleseke, saudara. Oh, jangan mau, itu Pak Lukas itu sesat tuh. Nah, jadi saya mengatakan bahwa kalau saudara mendengar pengajaran saya, ya tanyanya sama saya. Nanti saya akan memberikan pertanggungan jawab. Tapi kalau saya mengajarkan, saudara tanyanya orang lain akan memberikan jawaban yang tidak bertanggung jawab. Kan begitu, saudara-saudara. Nah, malam ini saya akan memberikan penjelasan tentang baptisan pembaharuan. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya menjadi orang pertama yang melakukan baptisan streaming secara online di seluruh dunia. Saudara boleh lihat dari gereja manapun di dunia ini, belum pernah ada pendeta yang baptis orang secara streaming, baru saya, saudara. Saya juga bersyukur Tuhan izinkan saya sebagai history maker setelah Bapak Dr. Suradi. Karena Pak Dr. Suradi itu
adalah dokter TNI AU, yang beliaunya sekarang sudah dipanggil Bapak Yahweh di Amerika. Dia orang pertama yang memanggil nama Yahweh di luar institusi gereja. Kalau saya orang pertama yang menyampaikan nama Yahweh di institusi gereja. Walaupun banyak juga sih pendeta-pendeta yang sudah tahu, mungkin 10 tahun di depan saya sudah ada, tapi mereka tidak pernah menyampaikannya. Tapi baru tahun 2000 saya menyampaikan nama besar, nama kudus Bapak Yahweh, maka jadi viral, ramai di mana-mana. Baik Bapak Ibu, agar supaya tidak berlama-lama, saya akan menjawab pertanyaan dari seseorang yang saya bersyukur langsung ada orang tanya, lalu di forward ke saya. Mereka bertanya begini, mereka bertanya sama saya, memang Yesua dan Yesus itu pribadi yang beda? Bukankah itu pribadi yang sama? Yesus nama Indonesia, Yesua adalah nama Ibrani. Pribadinya ya itu juga orang yang sama. Lalu kenapa harus baptis 2 kali kalau orangnya sama? Apakah itu namanya kurang kerjaan? Saya jadi bingung jawabnya. Nah ini dia forward ke saya, saudara-saudara. Maka saya akan kasih jawab. Jawaban saya begini. Yang pertama, apakah saya kurang kerjaan? Kelewat banyak kerjaan saya malah, saudara-saudara. Ya, jadi kalau dibilang saya kurang kerjaan karena baptisin orang secara baptis pembaharuan, itu keliru. Saya terlalu banyak kerjaan. Tapi saya mau meluangkan waktu untuk membaptis pembaharuan karena saya pegang dari Markus 16 ayat 16. Siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukumkan. Saya pegang itu. Jadi 1 orang pun saya mau melayani baptisan. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Kenapa saya harus melakukan baptisan pembaharuan? Tadi orang yang tanya, dia bilang begini, bukankah itu pribadi yang sama? Yesus nama Indonesia, Yesua adalah nama Ibraninya. Pribadinya ya itu juga orang yang sama. Lalu kenapa baptis 2 kali kalau orangnya sama? Apakah itu namanya kurang kerjaan? Saya jadi bingung jawabnya. Nah, saya akan kritisi nih. Orang itu berkata bahwa Yesus itu nama Indonesia. Betul atau tidak? Oh, malah pinter jemaat di sini ya. Yesus itu bukan nama Indonesia. Itu nama mana? Yunani, pinter. Jadi yang kalau Os itu bukan nama, Bapak Ibu. Sakai jadi Sakeos. Kemudian apa? Matae jadi Mateos. Osnya tak gede ya. Kemudian apa? Yakob jadi Yakobus gitu ya. Terus apa lagi? Saul jadi Saulus gitu. Yesua jadi Yesus. Nah, Osnya kan bukan nama, saudara-saudara. Nah, ini mesti ngerti gitu loh. Kalau Albert jadi Albertus. Os itu bukan nama. Loh, kalau pribadinya sama, ngapain harus dibaptis pembaharuan? Nah, disinilah orang tidak paham apa yang namanya hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi, tolong saudara perhatikan baik-baik, khususnya bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di mana-mana. Ini ilustrasinya, saudara-saudara. Nah, ini. Sistemik itu aturan yang mutlak, saudara-saudara. Saya mau tanya nih, kira-kira, atau saya cerita saja, begini Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu,
ada seseorang yang ngirimin uang saya dari negeri Belanda. Ketika mereka ngirim uang sama saya, dia ngirim pakai Western Union. Ya, pakai Western Union. Dan pada waktu saya mendapatkan surat dari kantor pos, saya datang ke kantor pos untuk mencairkan uang tadi, saudara-saudara. Begitu saya sudah isi semua, mbaknya yang jaga di teller kantor pos itu dia bilang, maaf Pak, uangnya nggak bisa diambil. Loh, saya kaget. Loh, kenapa? Karena nama Bapak itu Loekas, tulisan resminya Loekas. Jadi sebetulnya riwayatnya begini, saudara-saudara. Dulu nama saya itu kan Lukas, Lukas gitu ya. Tapi pada waktu Indonesia semua disuruh ganti nama Indonesia, itu ternyata dari mana itu, instansi mana itu yang tukang ganti nama itu. Keluarnya Loekas. Lah kan disuruh ganti, ini salah ini. Ya kalau mau ganti ini Bapak mesti sidang. Loh, kamu yang bikin kesalahan kok ditimpakan saya yang sulit. Aneh banget. Ya Bapak Ibu, aneh itu. Yang bikin salah kamu kok malah saya yang dipersulit disuruh sidang. Ya sudahlah, Loekas ora popo. Ya jadi Loekas enggak apa-apa lah, walaupun nama asli sebetulnya adalah Lukas. Gitu loh. Jadi itu nama ngaco tuh sebetulnya, tapi ya sudah enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, karena subscriber yang dari Belanda itu nulisnya Lukas, sedangkan di KTP saya Loekas, duitnya nggak bisa cair. Paham nggak Bapak Ibu? Lah saya tanya sama mbaknya itu yang di kantor pos, Mbak lah ini piye caranya supaya bisa uangnya saya cairkan? Gini saja Pak, Bapak ngasih tahu ke orangnya yang ngirim, suruh membatalkan, lalu dia suruh kirim lagi dengan nama Loekas, bukan Lukas. KCOE dan U saja duit tidak bisa saya terima, saudara-saudara. Itu yang namanya hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Sampai di sini paham? Yeshua itu nama aslinya Yod, Sin, Wa, Ain. Lah nek jadi Yesus itu wis ora ono genai, saudara-saudara. Yesus itu nama Yunani, orangnya orang Ibrani. Sedangkan saya katakan bahwa Ibrani dengan Yunani itu beda rumpun. Kalau Ibrani itu rumpun yang sama itu adalah Arab. Itu yang dikenal dengan rumpun Semitik. Arab, Aramaik, Yunani, Ibrani itu satu rumpun, rumpun Semitik. Tapi kalau sudah Yunani itu rumpunnya namanya rumpun Indo-Eropa. Makanya kalau ngomong jadi berbeda. Seperti misalnya orang Ibrani berkata Aba. Aba itu apa? Bapak. Orang Arab Abah, ya kan? Orang Yunani pater. Beda, dalam pelesetnya jauh. Jangankan kok seperti itu, lah Malaysia sama Indonesia saja, yang satu rumpun saja beda. Ini saya kalau khotbah begini nih, kadang-kala orang Malaysia tanya sama saya. Contoh lah paling gampang. Kalau di Indonesia itu rumpunnya namanya rumpun Melayu. Di Indonesia itu ada namanya pasukan pemadam kebakaran. Kalau di sana namanya apa? Pasukan basah kuyup. Di sini namanya veteran, tentara veteran. Kalau di sana namanya tentara tak berguna.
pasukan terjun payung. Di sana namanya pasukan begayut. Di sini handphone, di sana namanya bimbit. Beda, saudara-saudara. Di sini ke toilet, ya, di sana namanya tandas. Beda. Di sini mobil, di sana kereta. Beda, padahal ngomong kereta ya kereta kencana yang pakai kuda itu. Padahal masih satu rumpun. Lah ini Yesua itu Ibrani, Yesus itu Yunani. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen ini bisa ganti nama, saudara-saudara. Ini kata-kata mereka kan, nggak masalah ganti nama, tapi secara hukum sistemik tidak bisa. Sama seperti saya. Saya dapat uang kalau namanya nggak tepat hanya U dan OE saja, saya nggak bisa ambil. Itu sistemik namanya. Nah, saudara percaya nggak bahwa di alam semesta ini ada hukum sistemik? Nah ini loh yang penting di sini. Jadi kalau kita sudah ngerti hukum sistemik, kita tidak akan ngawur gitu loh. Nggak dianggap ora popo. Ya enggak apa-apa itu kan kita. Ya. Nanti kita akan sampai ke sana pelan-pelan Bapak Ibu ya. Jadi saya katakan bahwa kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh ini harus ngerti, paham. Jangan dumeh karena yang ngomongnya bapak-bapak gereja terus percaya gitu saja. Nanti dulu, dia cocok nggak dengan firman Tuhan? Saya akan lanjut lebih dalam nih ya. Ini di kitab Yesaya pasal 53 ayat 8 sampai 10 ya. Saya nggak perlu bacakan deh. Nanti baca sendiri di rumah, saudara. Nah kalau saudara lihat di Yesaya 58 ayat 8 sampai 10, kita baca aja deh, enggak apa-apa ya. Yesaya 53 ayat 8 sampai 10. Nah, ini saya bacakan ya. Dia telah direngut dari penahanan dan dari penghakiman. Dan tentang generasinya, siapakah yang akan memikirkannya? Sebab ia telah dilenyapkan dari negeri orang yang hidup. Oleh karena pemberontakan bangsakulah. Itulah itu menimpa atasnya. Dan dia menetapkan kematiannya bersama orang-orang fasik. Dan kuburnya bersama orang kaya. Karena dia tidak melakukan kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Namun Yahweh bertindak untuk meremukkannya, membuatnya sakit, sekiranya dia menaruh jiwanya sebagai persembahan penebus salah, dia akan melihat benihnya, dia akan memperpanjang hari-harinya, dan dalam tangannya kehendak Yahweh akan berhasil. Itu bunyinya seperti ini nih, ini dalam teks Ibraninya. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, nubuatan ini itu tertuju kepada siapa? Kepada Yesua. Tapi kalau kita lihat seperti ini, kita nggak jelas Bapak Ibu. Sekarang kita lihat. Di dalam teks Ibrani itu ada namanya interval. Ini kalau saudara hitung, ini ada interval itu unik ya. Ini kan merah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini 20. Ini sama. Jumlahnya sama, saudara-saudara. Maka akan terbentuk kata apa ini? Yeshua Shemi. Shemi itu artinya apa? Namaku. Yeshua namaku. Jadi cerita tentang yang tadi di Yesaya 53 ayat 8 sampai 10 itu berbicara tentang Yeshua. Nah, sekarang kita lanjut lebih dalam. Kenapa harus Yeshua? Kok bukan Yesus? Ini loh, jadi jelas saudara-saudara. Ini namanya kaki Dian menorah ya, ini menorah.
Ya, kepalanya 7. Yeshua itu kepalanya 7. Yod, Shin, Waw, Ayin. Yeshua, bukan Yahshua. Harus ngerti tuh. Karena ada orang yang mengatakan, oh namanya tuh bukan Yeshua, tapi Yahshua. Saya mau tanya, adakah orang Yahudi yang nama depannya Yah? Tidak ada. Yah itu selalu ditaruh di belakang. Yesayah, Yeremiyah, Abiyah, Zakariyah. Kalau depannya Yod He, mereka tidak mungkin membaca Yah, tapi membacanya Ye. Contoh misalnya Yeremiyah itu Yod He, bacanya Ye. Begitu juga dengan Yeshua. Yod, Shin, Wa, Ayin. Saya tidak akan menerangkan ini karena di video saya sudah ada. Jadi saudara bisa lihat saja di video saya. Kalau saya nerangkan ini nanti panjang, karena ini masih panjang, saudara. Kita lanjut saja. Yeshua. Yeshua, ya ini saya perlu kasih tahu juga bahwa Yeshua itu memiliki nilai gematria. Nah kalau otak kita tidak disuit ke Ibrani, ke akar sumber, saudara bingung. Saudara ingat bukan di kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, ada kata 6, 6, 6. Itu bicara apa ayo? Angka gematria, Bapak Ibu. Tapi kalau orang tidak memahami dalam pola Ibrani, mereka akan anggap 666 itu apa? Bahkan sekarang banyak pendeta-pendeta yang tadinya teriak-teriak 666 itu antikris, sekarang malah enggak. Mereka bilang, itu kan hanya sekedar simbol, mengerikan sekali Bapak Ibu. Tapi saya perlu kasih tahu bahwa huruf Ibrani itu bukan cuma hurufnya saja, tetapi dia juga punya nilai gematria. Dia juga punya filosofi dari setiap huruf. Seperti alef, bet, kayak bet itu kan rumah, Bapak Ibu. Alef, bet, gimel itu onta. Dalet itu pintu, kan begitu. Ya, jadi kalau kita lihat huruf Ibrani itu bukan cuma hurufnya saja, tetapi dia punya angka gematria atau nilai, dia juga punya filosofi, dia juga menjadi simbol tiap huruf. Kalau gimel kan seperti ini, huruf sret, itu kayak onta lagi jalan, saudara-saudara. Jadi saya tidak akan berlama-lama di sini, tetapi sekedar saudara tahu bahwa Yeshua itu kalau didigitalkan itu nilainya 386. Yod itu 10, ya, Yod itu 10. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, khetet, Yod 10. Kalau sudah 10 bukan 11, tapi 20. Setelah 20, 30 begitu ya. Nah, ini. Yod 10. Kemudian Shin itu 300. Waw itu 6. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, 6. Jadi kalau 666, wow gitu ya. Kan ada itu. Apa? Kalau nggak salah minuman kali ya, yang kayak cakro. Kayak di cakro itu kan sebetulnya simbol 666, saudara-saudara. Sekarang saudara lihat, wow itu 6. Ayin itu 70, jumlahnya berapa? 386. Nah, sekarang saudara lihat ini, kata Sem Elohe, Sin Mem, ini memnya mem sofit ya, mem akhir. Alef, Lamet, He, Yod, bacanya Sem Elohe. Kalau ini dihitung pakai angka gematria, Sin 300, Mem 400, Alef, 40 ya, sorry. Sin 300, ini kan sin ya, sin 300, mem 40, alef itu 1, lamet itu 30, he itu 5, yod itu 10. Dihitung jumlahnya berapa? 386. Sama enggak dengan Yeshua? Sama.
Yeshua dan Sem Elohe. Sem Elohe itu artinya nama Tuhan. Jadi nama Tuhannya siapa? Yeshua. Sampai di sini ngerti nggak kira-kira? Ngerti ya? Saya berharap ngerti. Nanti kalau kurang paham, putar ulang lagi saja. Sekarang kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini di dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal 53 ayat 6 dikatakan apa? Ini ya, di sini membacanya ke sini ya. Sekarang saya persingkat saja. Di Tehillim atau Mazmur 53 ayat 6 itu ada kata begini. Elohim sebut amo. Ini Elohim sebut amo. Artinya Tuhan memulihkan umat manusia. Dari Tuhan memulihkan umat manusia, ketemu nama di situ. Coba lihat, Yod ada kacek satu huruf, Shin kacek satu huruf, Waw kacek satu huruf, Ain. Dibaca apa? Yeshua. Loh kok enggak Yesus? Ayo, ya biarin, saya harus ngomong begini nih. Jangan saudara merasa enjoy, tapi enjoy dalam kesalahan. Gitu loh. Ingat loh, akar kita tuh dari Ibrani loh, bukan dari Yunani loh. Makanya ini kata Sem Elohe itu artinya, Elohim sebut amo, ya, artinya Tuhan memulihkan umat manusia. Itu ketemu siapa yang memulihkan, yaitu siapa? Yeshua, bukan Yesus, saudara-saudara. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kata Yeshua nilainya berapa tadi? 386. Sem Elohe nilainya berapa? 386. Sekarang Yahweh in Messiah. Ini ya. Yod he waw he. Be mem shin yod het. Jadi Yahweh be Messiah. Ini membacanya. Nilainya juga 386. Kok bisa sama? Apakah itu sebuah kebetulan? Saya yakin tidak. Makanya saya bilang, kalau Yeshua diganti Yahshua, nggak akan bisa. Yahshua, saya selalu tanya, kalau kamu ngomong Yahshua itu tulisannya seperti apa? Orang sering mengatakan begini, Yod-He, Waw, Shin Ayin. Kalau Yod-He, Waw, Shin Ayin dibaca Yahshua, saya bilang salah. Yod-He itu Yah, itu betul. Tapi kalau Yod-He belakangnya ada kata Waw, ada huruf Waw, itu membacanya Yahu. Shin Ayin bacanya Sa. Jadi Yod-He Waw Shin Ayin bacanya Yahusa. Kalau Yahshua secara jujur berarti Yod-He Shin Waw Ayin. Waw-nya di belakang, bukan di depan. Ngerti enggak Bapak Ibu? Jadi ini yang harus kita ketahui. Kalau Yahusa maupun Yahshua itu nilainya 391. Boleh enggak kalau kita ngomong Yahshua? Boleh saja. Artinya adalah Yahweh yang menyelamatkan. Tapi itu bukan nama. Yang nama adalah Yod-Shin Wo-Ayin. Makanya Yod-Shin Wo-Ayin itu kepalanya 7, persis seperti kaki Dian. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat nih, Yeshua dengan Yahweh sekarang. Sama enggak Yeshua dengan Yahweh? Nih lihat nih, yang atas nih ya, Yeshua. Yod-Shin Wo-Ayin nilainya kan 386. Sekarang kita jadikan 1 digit. 3 plus 8 plus 6 sama dengan 17. 1 plus 7 sama dengan 8. Sekarang Yahweh, Yod, He, Waw, He. Yod 10, He 5, Waw 6, He 5. Jumlahnya 26. 2 plus 6 sama dengan 8. Jadi antara Yeshua dan Yahweh punya angka gematria yang sama. 8, Bapak Ibu.
Nah, 8 itu adalah huruf het. Alef, bet, gimel, dalet, he, wal, zayin, het. 8. Het itu artinya kehidupan yang kekal atau eternal life. Het itu khayai, itu hidup yang kekal, nggak ada matinya. Ya, jadi kita mesti ngerti. Jadi kalau kita percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Paham nggak Bapak Ibu? Makanya baptisannya harus diperbaharui. Bukan nama Yunani, tapi nama Ibrani. Supaya cocok. Hukum sistemiknya benar. Gitu loh maksudnya. Jangan saudara ngotot lalu bilang, pokoknya dari dulu, pokoknya. Anak pokoknya ya repot kalau sudah seperti itu, saudara-saudara. Kita lanjut lagi sekarang. Ini ada di dalam kitab Sakaria atau Sakari, ya. Sakari ini Sakaria ya. Nah, di sini di kitab Sakaria pasal 11 ayat 12 itu ada ayat, ya. Nah, ayat itu kalau antara Sakaria 11 ayat 12 sampai 13. Itu kalau dibaca, itu juga membentuk Yeshua. Ini setiap interval 24, ini kan Yod. Interval 24, Shin. Interval 24 lagi, Wow. Interval 24 lagi, Ayin. Sama gitu. Jadi sebuah kalimat yang panjang, tetapi di situ mengandung unsur kalimat itu tuh mengarah ke pribadi yang sama. Ke pribadi siapa? Ketemunya Yeshua. Kenapa Yeshua? Kenapa bukan Yesus? Kenapa bukan Yahshua? Itu loh kenapa saya bilang ini yang harus saya kasih tahu kepada saudara sekalian. Dan saya perlu ngasih tahu, kalau saya membaptis, saya memutuskan bukan pribadinya. Ini yang harus tahu. Makanya tadi ada orang yang bertanya tapi nadanya nada melecehkan, saudara-saudara. Ya, menganggap saya ini kurang kerjaan. Mereka bertanya sama saya, memang Yesus dan Yeshua itu pribadi yang berbeda? Bukankah itu pribadi yang sama? Saya bilang, iya pribadi yang sama, tapi namanya salah. Sama seperti nama Loekas dan Lukas. Gitu loh. Sekarang, saya mau kasih sebuah ilustrasi. Ada seseorang namanya Bapak Albert, misalnya. Nah, orang taunya itu Pak Albert. Padahal nama aslinya adalah Albertus. Perhatikan ya, ini ilustrasi saya. Lalu saya mau kirim duit ke Bapak Albert. Saya nulisnya Albert. Nggak ada osnya, saudara-saudara. Duitnya nyampe nggak? Tidak. Tapi karena saya pakai pola manusia, saya ngotot sama mbaknya ini. Mbak, ini saya kirim ya, itu yang namanya Pak Albertus dengan Albert, yo orangnya sama. Mbok tolong dikeluarke to duitnya. Mbaknya mau nggak ngeluarin duitnya? Nggak akan mau, saudara. Loh tapi ini orangnya sama loh, kita ngotot seperti apapun tidak bisa. Karena itu hukum sistemik yang tidak bisa diganggu gugat. Sama seperti ketika saya ngomong Yeshua dan Yesus. Orang boleh saja ngomong, orangnya pribadinya sama kok, ngapain diputuskan? Betul, pribadinya sama, tapi sistemiknya salah. Yunani, Yesus, Ibrani, Yeshua.
Nama sang pencipta itu adalah Yahweh, sekarang berubah jadi Allah. Lagi piye, saudara? Apakah karena dari dulu dan orang menyetujui lalu kita diam saja? Wes ngerti itu salah? Enggak bisa. Kita ada dalam hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Jadi jangan kita bikin peraturan sendiri dengan berkata, ya dari dulu kan sudah seperti itu. Lah kalau sudah salah ya sekalipun dari dulu ya harus dibenerke, diluruskan. Karena itu menyangkut dunia alam supranatural. Kita lanjut, ya. Nah ini juga di kitab Tehillim atau Mazmur 41 ayat 7. Di sini juga ada sandi nama Yeshua ini. Yod kacek satu huruf, Shin kacek satu huruf, Waw kacek satu huruf, Ain. Ya, sandi nama Yeshua yang tersembunyi ini menunjukkan dengan jelas bahwa mereka yang membencinya bersekongkol untuk melawan dia. Saudara baca sendiri nanti di ayat itu. Nah, sekarang saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Kadang ada orang yang ragu dengan nama Yahweh. Saya ajari, ayo kita bikin sebuah pertanyaan yang ekstrim. Bikin pertanyaan yang ekstrim. Yahweh itu nama Tuhan apa nama setan? Udah itu saja jawabnya apa gitu. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di berbagai tempat, coba buat sebuah pertanyaan. Kalau saya tanya, Yahweh itu nama Tuhan apa nama setan? Itu saja. Kalau nama setan, singkirkan nama Yahweh. Tetapi konsekuensinya, saudara tidak boleh berkata haleluya. Paham enggak? Karena haleluya itu dari bahasa Ibrani, Halelu itu artinya pujilah. Yah itu kependekan dari nama Yahweh. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi jangan ngarang-ngarang sendiri, tapi kita harus ngikuti prosedur gaya berpikir orang Ibrani. Halelu, pujilah. Bahasa Arabnya halal atau terpuji. Yah itu kependekan dari Yahweh. Makanya untuk gampang menerima Yahweh atau tidak, dibuat saja sebuah pertanyaan. Yahweh itu nama setan apa nama Tuhan? Kalau saudara meyakini nama setan, singkirkan. Tapi konsekuensinya jangan berkata haleluya. Tapi kalau saudara berkata haleluya, konsekuensinya saudara harus mengakui bahwa Yahweh itu nama Tuhan, bukan nama setan. Sampai di sini paham ya? Nah, ada lagi orang yang berkata begini, nama Yahweh itu kan kudus, tidak boleh disebut sembarangan. Nah, saya mau tanya, tolong tunjukkan ayatnya di mana yang nama tidak boleh disebut. Kalau tidak boleh disebut sembarangan, itu betul. Tetapi saya boleh katakan, kalau sampai nama Yahweh diganti dengan nama sesembahan lain, apa itu bukan lebih sembarangan? Saya bahkan mengatakan itu kurang ajar, itu iya, saudara. Lawang nama Tuhannya Israel kok diganti sama Tuhannya yang di luar Israel. Mereka menuntut jangan menyebut sembarangan, tapi mereka ganti dengan nama sesembahan lain. Enggak fair dong kalau begitu. Ya, dan saya perlu ngasih tahu kata tidak boleh menyebut dengan sembarangan. Apa sih yang disebut dengan sembarangan? Itu begini, saudara. Saya kasih ilustrasi. Dilarang membuang sampah sembarangan. Sampahnya boleh dibuang enggak? Halo? Boleh. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu boleh dibuang, tapi yang tidak boleh yang
sembarangan. Contoh misalnya naik mobil dibuang di jalanan, itu kan sembarangan. Ya toh? Kemudian saudara buang sampah di sungai, itu kan sembarangan. Enggak boleh, sampahnya boleh dibuang, tapi jangan sembarangan. Terus ini dilarang buang sampah di sini, malah buangnya di sini. Itu namanya sembarangan. Ya, Bapak Ibu, dulu di depan Kehilat kita kan begitu. Orang semau-maunya naruh sampah di situ. Padahal sudah ada tanda dari Pemkot. Tidak boleh buang sampah. Nah, begitu nggak boleh buang sampah di depan Kehilat kan di situ. Itu yang ngasih itu Pemkot loh. Akhirnya ya terpaksa saya laporin ke RW yang bertindak, akhirnya sampai sekarang bersih kan. Jadi kalau dibilang dilarang membuang sampah sembarangan, itu bukan berarti tidak boleh dibuang. Boleh, tapi tidak boleh sembarangan. Nah, buang sampah sembarangan itu dibuang di mana lagi ayo? Di sumur. Ya, orang buang sampah ke sumur, boleh enggak? Enggak boleh, Kak, itu sembarangan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, jangan menyebut nama Yahweh Elohemu dengan sembarangan. Lah nyebut yang sembarangan itu yang seperti apa? Yang seperti ini nih. Nih, yang sebelah sini nih ya. Ada seorang ibu-ibu tua, lalu dia ngomong gini, tolonglah saya mau utang dalam nama Yahweh, seminggu lagi saya akan kembalikan. Sembarangan loh itu. Mosok nama Bapak Yahweh yang kudus kok nggak utang. Sembarangan, enggak boleh itu. Ya, itu arti sembarangan. Terus untuk ngamen, ya, itu enggak boleh, kecuali kalau saudara nyanyi di bis, pakai nama Yahweh, enggak apa-apa, asal jangan minta duit. Ngerti saudara? Itu namanya penginjilan. Tapi kalau saudara nyanyi gonjreng pakai nama Yahweh, saudara minta duit, saudara dikasih duit berapa? 1.000, berarti Anda menjual nama Yahweh 1.000 rupiah. Kalau seperti itu, saudara mau menginjil, ayo nyanyi. Yang bagus di bis, panggil nama Yahweh, nggak usah tarik uang, itu malah nggak apa-apa. Itu namanya memproklamirkan nama Yahweh, memperdengarkan, memasyurkan. Karena firman Tuhan juga mengajarkan, ya, hodulah Yahweh kir ubismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. 1 Tawarikh 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1, Yesaya 12 ayat 4. Jadi jelas Bapak Ibu, Yesua pun juga memproklamirkan nama Bapa Yahweh. Ya, jadi untuk masalah ini saudara bisa lihat di materi saya. Kemudian kita lihat nama Yahweh yang tidak boleh dibuat sembarangan apa? Untuk kerusuhan. Ya. Dalam nama Yahweh, ayo serbu. Boleh enggak itu? Enggak boleh, itu kurang ajar saudara-saudara. Nama yang kudus, nama yang mulia. Kok nggung kerusuhan? Apalagi kalau sampai dalam nama Yahweh bunuh. Wah, enggak boleh itu. Ya. Kemudian apalagi nama Yahweh untuk melawak, untuk dagelan. Ini juga nggak boleh, saudara-saudara. Ya. Nah, sekarang saya perlu kasih tahu lebih lanjut, saudara-saudara. Ada lagi orang yang berkata begini, Pak Lukas, Yahweh itu kan kudus. Namanya tidak boleh disebut. Padahal saya sudah terangkan begini ya. Sekarang kalau tidak boleh disebut berarti Yesua itu enggak kudus dong. Karena dia disebut namanya. Itu kan sebetulnya sebuah pertanyaan yang mengada-ada. Kemudian yang berikutnya nih, saya lanjut ya. Saya katakan nama tidak boleh diganti.
Ini aturannya, nama tidak boleh diganti, nama tidak boleh diterjemahkan, dan nama tidak bisa dibuat jamak. Kalau ada orang yang bernama Bunga ditanya, what's your name? Dia tidak akan berkata, my name is Flower. Tidak. Tetapi my name is Bunga. Ini mesti ngerti cara seperti ini, saudara. Guru itu bukan nama. Itu generic name. Dan guru itu bisa dijamakkan dan diterjemahkan. Dijamakkan jadi guru-guru. Diterjemahkan jadi teacher, jadi lause. Tapi kalau guru itu sudah jadi nama orang, maka kalau ditanya orang, what's your name? Dia tidak akan menjawab, my name is teacher. Tetapi my name is guru. Sekarang pertanyaannya sampai di sini saudara bisa paham nggak? Ya, saya berharap saudara bisa paham ya. Lalu ada yang bertanya begini, nama nggak boleh diganti. Kenapa Yakub diganti Israel? Kefa diganti Petrus. Daniel diganti Belsazar. Juga Hananya, Misael, Azaria diganti Sadrah, Mesah, Abednego. Memang nama mereka diganti, tapi yang mengganti adalah orang yang memiliki otoritas yang lebih besar dari si pemilik nama. Sama seperti saya punya nama Chinese loh saudara. Ya, tetapi zaman dulu zamannya Pak Harto, itu kan orang yang punya nama Chinese kan disuruh menghapus semua, diganti nama. Jadi Lukas Sutris, nama saya hilang. Dan saya nggak keberatan, kenapa ya? Karena otoritas negara yang nyuruh. Tapi kalau misalkan pembantu saya yang ganti nama saya, ya saya keberatan. Tapi karena ini otoritas yang lebih besar. Sama seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Itu nama aslinya Hananya, Misael, Azaria, itu diganti oleh otoritas negara. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, siapakah yang punya otoritas lebih besar dari Bapak Yahweh, yang mengganti Yahweh menjadi Allah? Otoritas terbesar siapakah yang mengganti nama Yesua jadi Yesus? Tidak pernah ada, Bapak Ibu. Tetapi kalau saudara ngotot dan berkata, tuh buktinya di Alkitab saya ada nama Allah, ada nama Yesus. Nah kalau itu yang saudara permasalahkan, saya akan tunjukkan siapa orangnya. Nih orangnya saudara. Dia tidak lain adalah seorang yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Dialah yang memasukkan kata Allah atau mempertahankan kata Allah. Nah, kalau kita mau lihat ya, ini saya besarkan ya. Nah, ini saya besarkan. Pada tahun 1814, salah seorang anggota Serikat Misionari London yang bernama William Milne datang ke Semenanjung Malaka dan meminta Munshi Abdullah atau sebutannya adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi merevisi Alkitab terjemahan Melchior Leitsdecker yang diterbitkan pada tahun 1733. Terjemahan Alkitab Leitsdecker memakai bahasa Melayu tinggi, yaitu bahasa buku kesusastraan. Dan banyak kata-kata pinjaman dari bahasa Arab dan Persia, maka terjemahan itu sulit dibaca. Itulah sebabnya terjemahan Leitsdecker ini perlu direvisi. Ketika Abdullah bin Abdul Qadir Munshi menerjemahkan Injil dan teks-teks Kristen lainnya,
Dia mempertahankan nama Allah sebagai nama Sang Pencipta. Karena apa? Karena Abdullah bin Abdul Qadir Munsi bukan beragama Kristen, dia orang Islam. Jadi dia tetap pertahankan nama itu. Yang merupakan nama pinjaman dari bahasa Arab yang digunakan dalam terjemahan M. Lydekker. Karena pada masa itu bahasa Melayu lazim ditulis dengan aksara Arab di Semenanjung Malaka dan seterusnya. Saya katakan Alkitab itu mau diterjemahkan ke bahasa Arab kek, mau bahasa Cina kek, mau bahasa Batak kek, silakan. Tetapi untuk masalah nama tidak boleh diganti. Makanya seperti tadi orang yang mengatakan Yesus itu kan nama Indonesia, itu lebih ngawur lagi. Yesus itu bukan nama Indonesia, itu nama Yunani. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita saat ini kenapa saya harus memberitahu, karena ini menyangkut keselamatan. Kita lihat lebih dalam lagi. Nah, saudara lihat. Ini seorang rabi Yahudi yang sedang membaptis. Ini tentu seorang rabi yang sudah percaya kepada Yeshua. Ya. Ini kenang-kenangan saya yang di kanan atas ini, saya membaptis seorang ibu dari California. Namanya Ibu Shirley. Ini adalah kakaknya dari Pak Dr. Leong T. Seorang ahli kulit terbaik di Eropa. Pada waktu itu, saya katakan saya mau pergi ke Spanyol, dan Ibu Shirley ini dia datang ke Spanyol. Sehingga saya baptis di kota namanya Orihuela Costa. Padahal pada waktu itu, airnya dinginnya minta ampun, saudara-saudara. Wah, itu saya jedindil banget, betul-betul dinginnya luar biasa. Mungkin 4 derajat ada, dinginnya minta ampun. Ya, sampai kaki saya merah semua. Kemudian yang bawahnya, ya, kanan bawah ini adalah kenangan saya ketika saya membaptis Bapak Dr. Suradi. Inilah orang pertama yang memberitakan nama besar Bapak Yahweh. Dia datang ke Indonesia, dia pelayanan di sini, saya inapkan di Hotel Puri Asli, dan saya sempat berdialog dengan dia, karena waktu itu saya berbincang-bincang tentang baptisan, dia menolak. Saya katakan, Bapak orang pertama yang memanggil nama Yahweh, tetapi Bapak belum diselamatkan. Nah, waktu itu dia coba mendebat saya, dan saya bilang, ya sudah, sekarang Bapak istirahat saja. Malam ini saya minta tolong renungkan kata-kata saya. Sebelum dia istirahat tidur, saya bilang gini, Pak Suradi, tolong renungkan kata-kata saya. Tadi Bapak ngomong sama saya, Pak Lukas sudah dibaptis. Sudah. Oleh siapa? Oleh Pak Yakob. Pak Yakob dibaptis oleh siapa? Oleh siapa? Itu salah loh Pak pertanyaannya. Saya kembalikan kata-kata Bapak, back to the Bible. Kan Pak Dr. Suradi suka ngomong begitu. Bapak berkata back to the Bible. Bapak harusnya tanya bukan Pak Lukas dibaptis oleh siapa. Tapi harusnya Pak Lukas dibaptis dalam nama siapa. Itu harusnya. Sekarang Bapak istirahat, besok kita keluar. Ya, dia istirahat. Pada waktu pagi saya datangi, saya ajak breakfast. Dia bilang sebentar, Pak Lukas sudah kasih tahu ke saya, suruh merenungkan, saya renungkan. Saya tanya terus, hasilnya bagaimana? Ya, yang Pak Lukas katakan itu benar adanya. Ya sudah, kalau benar, Bapak harus dibaptis pembaharuan. Lalu dia tanya sama istrinya, Ibu Wida. Dia tanya, Mam, kita itu enaknya dibaptis oleh siapa ya? Ya kita kan ikut Rabi Yehudi, suruh aja dia baptis. Pak Dr. Suradi bilang, tidak,
Nanti salah lagi baptisnya dalam nama Hasyem, nggak mau gitu. Terus istrinya bilang, loh di sini kan ada Pak Lukas, suruh aja Pak Lukas membaptis. Lalu sambil malu-malu dia bilang, mau Pak Lukas baptis saya. Saya bilang, Pak, saya nunggu peristiwa ini 10 tahun lamanya. Dan hari ini jam 10, dan hari ini tanggal 10. Apakah ini suatu kebetulan? Oh iya, sudah. Saya sekarang dibaptis. Saya baptis di kolam renang di Hotel Puri Asri, saudara-saudara. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah kenang-kenangan saya ketika saya membaptis rombongan tur Israel. Ini saya baptis di Kasher El Yahud, tempat lokasi Yesua dibaptis, bukan di Yardenit, Bapak Ibu. Kalau selama ini orang kan kalau baptisan ke Yardenit itu salah, tempatnya bukan di situ. Yang betul itu di sini, di Kasher El Yahud, dan itu diakui oleh UNESCO sebagai tempat asli di mana Yesua dulu dibaptis. Jadi di sebelah sini, ini kan sungai ini dipisah jadi dua, Bapak Ibu ya. Yang sebelah sini milik Israel, yang sebelah sana milik Yordania. Jadi lucu gitu loh, ada sungai, sebelah sini ada tali, sebelah sana ada tentara Yordania, di sebelah sini tentara Israel. Kalau yang sebelah sini namanya Kasher El Yahud, di sebelah sana namanya Betani Beyond Yordan. Ya, dan Tuhan izinkan 2 kali saya membaptis orang di situ, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kita harus ngerti. Sekarang yang terakhir, Bapak Ibu. Kita akan lihat yang terakhir, yaitu sebuah pertanyaan. Apa sebabnya orang tidak mau dibaptis pembaharuan? Apa sebabnya orang tidak mau dimetrai dalam metrai nama yang benar? 1, takut salah. Bahkan ada doktrin yang mengatakan baptis itu hanya sekali. Benar. Tapi bagaimana kalau nama yang dipakai itu untuk metrai itu salah? Ya harus diluruskan. Masuk ke sistemiknya Tuhan. Jangan pokoknya dari dulu Tuhan juga enggak pusing. Ya Anda bilang enggak pusing karena saudara enggak tahu baik gaya berpikirnya Tuhan. Itu ngarang kita. Tapi kalau kita mau kembali ke kitab suci, Tuhan bilang kembali kepada nama yang benar. Begitu. Ya. Jadi jangan sampai kita dibaptis dalam nama yang asing, yang dari zaman dulu tidak pernah dikenal. Apakah dianggap sah atau Tuhan akan menyetujui kesalahan manusia dan menganggap tidak lagi salah karena yang mengakui kesalahan itu banyak sebagai kebenaran yang sudah banyak orang memakainya. Saya bilang tidak. Tuhan itu tidak berpihak kepada mayoritas, tapi Tuhan berpihak kepada orang yang mau tunduk pada firman-Nya. Contoh Noah atau Nuh. Semua orang seluruh negeri nggak mau loh percaya sama Noah. Waktu Nuh memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, ya, 120 tahun, nggak ada orang-orang yang mau percaya. Walaupun kalau kita lihat di kitab Yaser itu ada beberapa orang yang diselamatkan dan itu diangkat dulu, dimatikan dulu, supaya tidak mengalami penderitaan, Bapak Ibu. Setelah itu orang-orang tidak mau, ya sudah, terpaksa binatang-binatang suruh masuk. Gitu loh. Dan binatang pun tidak semua binatang yang mau. Hanya binatang yang tunduk yang boleh masuk. Itu di kitab Yaser. Ya. Binatang yang tunduk boleh masuk, yang enggak tunduk ya jalan saja terus. Jadi kita yang tunduk pada kebenaran firman yang masuk, ya. Jadi saya katakan mau dibaptis puluhan kali sekalipun, jika tidak sesuai dengan format kitab suci ya harus diperbaiki.
Karena format ini kan sok dikarang-karang orang gitu loh. Ada baptisan dipercik. Lan kata baptis saja itu kan artinya ditenggelamkan. Baptis itu dari bahasa Yunani yang artinya ditenggelamkan. Kalau bahasa Ibraninya itu tepilah gitu loh. Ya, kalau bahasa Ibraninya itu ditenggelamkan, apa namanya? Mikveh mayim, sorry bukan tepilah ya, tapi mikveh mayim. Itu artinya ditenggelamkan di dalam air. Jadi antara mikveh mayim dengan baptiso itu sama, formatnya harus tenggelam. Kalau dipercik, itu bahasa Yunaninya itu rantizo, bukan baptizo. Jadi mesti formatnya benar, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada orang yang tidak mau dibaptis? Karena gengsi. Mosok pendeta kok dibaptis. Sama, ini Pak Suradi ini termasuk luar biasa loh. Dia orang yang pinter. Dia orang yang nomor 1 memberitakan nama Yahweh. Tapi ketika saya kasih tahu begitu, dia dengan rendah hati loh. Dia bilang, baik Pak Lukas, saya mau dibaptis. Saya bilang, saya salut dengan Bapak. Karena Bapak orang tua mau dibaptis orang muda seperti saya. Dia bilang apa? Kan saya butuh keselamatan. Saya bilang bagus. Karena gengsi itu kadangkala apa? Menghambat keselamatan. Coba saudara lihat Sakai atau Sakeus. Coba kalau Sakeus itu jaga gengsi, nggak dapat keselamatan. Tapi karena Sakeus itu meninggalkan gengsinya, yang penting aku pingin ketemu Yesua, dia naik pohon. Apakah dia tidak perang dengan batinnya sendiri? Saya yakin perang, saudara-saudara. Batinnya pasti ngomong bagaimana? Mosok dirjen pajak kok naik ke atas pohon. Malu-maluin aja. Nanti batinnya juga ngomong, awas loh kalau ketahuan orang nanti kamu dianggap sok rohani. Tapi Sakai nggak peduli. Yang penting aku ketemu Yesua. Dan begitu Yesua berdiri di depannya, hei Sakai, turun, aku tidak menumpang di rumahmu. Kenapa? Karena Sakai menanggalkan gengsi. Jadi kalau saudara sekalipun seorang pendeta atau apa, ayo tanggalkan gengsi saudara. Kalau saudara percaya kepada Bapa Yahweh, dan saudara mengakui Yahweh itu adalah nama Tuhan, meteraikan dengan baik. Nggak usah gengsi, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjut. Yang ketiga, kenapa orang tidak mau dibaptis pembaharuan? Karena belum mantap. Ya kalau belum mantap ya tentu harus belajar, cari tahu. Makanya saya perlu kasih penjelasan seperti ini, supaya kalau ada orang yang belum mantap, saya pakai video ini untuk ngasih tahu mereka. Sekarang yang keempat, saudara-saudara. Saat ini adalah akhir zaman. Di mana hal-hal yang terselubung itu dibukakan semua untuk menggenapi nubuatan pemulihan segala sesuatu. Tapi ternyata orang belum siap, bahkan tidak siap. Saya kasih tahu, kita hidup di zaman yang sudah berubah loh. Sebelum corona, kita mau kemana saja bebas. Tapi begitu corona muncul, langsung semua formatnya ganti semua, saudara-saudara. Hati-hati, semua sudah berubah. Sebentar lagi juga akan berubah karena 666 akan berkuasa di atas muka bumi ini. Alat-alatnya sudah disiapkan semuanya. Sekarang yang berikutnya. Yang kelima, kenapa orang tidak mau baptis pembaharuan? Ini kembali masalah nyali. Takut nanti dianggap ikut-ikutan dengan orang yang bodoh. Apalagi si Lukas itu nggak pernah sekolah, ya pasti orang mau ngapain aku ikut-ikutan sama dia, bisa seperti itu. Atau takut dipecat sama sinode, maka saya menyebutnya bukan mempelai Hamasia, tetapi hamba organisasi.
Atau mungkin takut tidak dapat panggilan pelayanan. Kalau saya sih kenapa pusing? Yang penting saya dapat keselamatan. Saya seorang pencari. Dulu saya anti Kristen. Tetapi begitu saya percaya, langsung saya cari terus. Sampai hari ini saya menjadi seorang pencari. Supaya apa? Saya tidak menyesatkan jemaat, saya juga tidak tersesat. Ketika nanti mempelai Hamasiah datang, kita akan bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Ini waktunya sudah hampir loh Bapak Ibu. Jangan sampai telat. Kenapa kok satu orang saya layani baptisan? Apakah kurang kerjaan? Enggak, kerjaan saya penuh. Tapi saya sediakan waktu. Karena itu menyangkut keselamatan jiwa. Yang keenam, pernahkah saudara berpikir bagaimana jika Yesua datang dan meterai saudara adalah meterai nama sesembahan lain yang bukan dari Israel? Coba saudara tanyakan dengan hati nurani saudara sendiri. Kira-kira Tuhan mau ngalah dengan pola manusia pada umumnya? Atau Tuhan mau tunduk pada sistemik buatannya sendiri? Malam hari ini saya sudah terangkan, saya berharap saudara bisa memahaminya. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, kami boleh tanamkan di dalam hati kami, dan Engkau memberi kami pemahaman yang semakin mantap. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita lihat pengumuman, saudara-saudara. Shalom, berjumpa kembali dengan kami dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya Purim yang akan diadakan pada hari Kamis 25 Februari 2021 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah Rabu 24 Februari 2021 digabung hari Kamis. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berpartisipasi dalam donasi ke pengungsian Merapi, dan bantuan tahap 2 sudah kami salurkan. Kiranya Bapak Yahweh selalu memberkati apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar, Bapak Yahweh memberkati. Mari kita akhiri kebaktian kita. Oh ya, hari Sabtu dan Minggu tetap ada ibadah seperti biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat ka ufrifahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu.
anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua Hamasya waruah hakodes kile olam fae. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia.